dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenali dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami hingga kami pada siang hari yang indah ini. Boleh kami bersama-sama memuji dan memuliakan nama Allah di tempat ini. Bapa yang baik, sebelum hamba menyampaikan sebagian daripada kebenaran firman Allah, kiranya Engkau mengurapi mulut hamba, supaya apa yang hamba sampaikan seturut dengan kehendak Allah. Terima kasih Tuhan, berbicaralah Engkau kepada kami, karena kami sudah siap mendengarkannya. Doa kami yang jauh daripada yang sempurna ini Engkau sempurnakan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya mari katakan amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Ya, sekali lagi Shalom. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kekristenan tidak bisa menjamin kita masuk dalam kerajaan surga. Sekali lagi saya sampaikan, kekristenan tidak bisa menjamin kita masuk dalam kerajaan surga. Tetapi orang yang masuk dalam kerajaan surga itu ialah orang yang ada di dalam Kristus. Haleluya. Sekali lagi saya sampaikan, tetapi orang yang masuk dalam kerajaan surga itu adalah orang yang ada di dalam Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya akan membacakan firman Allah untuk kita semua yang terambil dari Matius 7 ayatnya yang ke-22 sampai dengan ayatnya yang ke-23. Saya akan bacakan untuk kita semua. Demikian firman Allah. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Tetapi Tuhan menjawab pada ayatnya yang ke-23, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah kamu daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita simak apa yang disampaikan firman Allah yang tertulis dalam Matius 7 ayat yang ke-22 sampai 23, maka saya mengambil kesimpulan untuk judul khotbah ini adalah hidup yang tidak berkenan di hadapan Allah. Bagaimana hidup kita yang tidak berkenan di hadapan Allah? Yaitu hidup yang tidak seturut dengan kehendak Allah. Bagaimana kehidupan kita yang tidak seturut dengan kehendak Allah? Yaitu mungkin kita menjadi pencemooh, mungkin hati kita menjadi hati yang congkak, hati kita menjadi tidak seturut dengan kehendak Allah, sehingga Allah menyampaikan, aku tidak mengenal engkau, enyahlah kau dari hai pembuat kejahatan. Kalau kita simak dalam ayat yang 22, ada kata yang berseru yang artinya kaleo. Kaleo itu artinya memanggil namaku, memanggil Tuhan. Berseru artinya berteriak, memanggil nama Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di zaman sekarang ini banyak orang rajin beribadah. Di zaman sekarang ini orang banyak majelis, banyak pendeta yang begitu luar biasa membuat satu mujizat, membuat satu kemuliaan yang katanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Tetapi pada akhir hidupnya dia murtad, pada akhir hidupnya dia meninggalkan Tuhan, pada akhir hidupnya dia jauh daripada Allah, pada akhir hidupnya dia perbuatan-perbuatan yang dilakukan dia tidak berkenan di hadapan Allah. Maka hidup kita ini harus menjadi pelaku-pelaku firman Allah, dan jangan hanya menjadi pendengar saja. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, salah satu contoh bagaimana namanya pendengar saja, berarti dia hanya sebagai penonton saja. Kalau kita lihat dalam dunia, seorang public figure atau seorang artis terkenal atau seorang pemain bola terkenal seperti Maradona, ketika dia bermain bola, semua penonton akan memanggil namanya Maradona, hidup Maradona, hidup Maradona. Demikian juga orang yang selalu memanggil nama Tuhan, dia selalu berseru, berteriak, itu
Itu adalah yang dinamakan penonton. Bukan pemain. Jika dia pemain, maka dia tidak akan berteriak-teriak seperti penonton. Tetapi pada penonton, ketika dia pada saat pertandingan sudah selesai, maka dia tidak akan mendapat piala ataupun medali. Tetapi yang dapat adalah pemain itu sendiri. Begitu juga dengan kehidupan kita saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau kita hanya pendengar saja, kita tidak mau menjadi pelaku-pelaku firman Allah. Ketika nanti Tuhan datang pada hari yang kedua menjemput kita di awan-awan, kita tidak dapat mahkota kerajaan itu. Kita tidak dapat duduk di sebelah kanan Allah Bapa di sorga, memimpin kerajaan 1000 tahun itu. Tetapi kalau kita menjadi pelaku-pelaku firman Allah, kita akan mendapat bagian itu, menjadi pewaris tunggal yang telah Tuhan janjikan kepada kita bagi orang yang percaya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita buka 1 Korintus 9 ayatnya yang ke-27. 1 Korintus 9 ayatnya yang ke-27 saya akan bacakan untuk kita semua. Tetapi aku melatih tubuhku untuk menguasai seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Pembelajaran yang sangat berharga untuk Bapak Ibu, untuk kita semua, tetap juga untuk diri saya pribadi. Kita selaku anak-anak Allah harus melatih tubuh kita supaya kita tetap suci, supaya hidup kita ini tetap berkenan di hadapan Allah, supaya hidup kita ini jangan diatur oleh kemauan nafsu dunia, supaya hidup kita ini jangan diatur oleh kemauan daging kita, tetapi iman kita harus di depan, supaya iman kita selalu menuntun kita ke jalan yang sesuai dengan yang Tuhan mau, supaya hidup kita ini tidak bercacat di hadapan Allah. Ketika hidup kita tidak bercacat di hadapan Allah, maka kita akan menjadi anak-anak Allah yang setia. Maka kita akan menjadi anak-anak Allah yang berkenan di hadapan Allah. Maka kita sudah menjadi pelaku-pelaku firman Allah itu, sudah menjadi berkat dari bagi banyak orang, sudah kita menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita buka dalam surat Yakobus ayatnya yang pertama, surat Yakobus 1 ayatnya yang ke-22, saya akan bacakan untuk kita semua. Demikian firman Allah. Surat Yakobus 1 ayatnya yang ke-22, demikian firman Allah. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman Allah, bukan hanya pendengar saja, sebab jika demikian kamu menipu diri sendiri. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita hanya pendengar firman Allah seperti penonton tadi, kita hanya berteriak-teriak tetapi kita tidak mau menjadi pelaku-pelaku firman Allah. Ibarat pemain bola, kita tidak dari pemain bola, tetapi kita hanya sebagai supporter, sebagai penonton, maka hidup kita akan sia-sia di hadapan Allah. Sama dengan menipu diri kita sendiri, karena Tuhan mengatakan, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman Allah. Kita harus menjadi pelaku firman Allah dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Kalau kita menipu diri sendiri, tetapi kita telah menipu Allah itu sendiri. Sehingga Allah akan berbicara, "Inyalah kau, aku tidak mengenal engkau, hai pembuat kejahatan." Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kenapa Tuhan mengatakan "Inyalah kau sekalian pembuat kejahatan"? Karena banyak pelaku-pelaku firman Allah melakukan penipuan, menjual firman Allah hanya untuk kepentingan pribadinya sendiri, bukan untuk kemuliaan nama Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, hendaklah kita menjadi pelaku firman Allah yang setia di hadapan Allah. Jangan hanya pendengar saja, tetapi menjadi pelaku-pelaku firman Allah yang setia di hadapan Allah, supaya kita tidak menipu diri sendiri, supaya kita tidak menipu bahwa Tuhan adalah juru selamat dan hidup itu. Jika ada orang menganggap dirinya beribadah tetapi dia tidak mengengkang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri. Saudara yang dikasihi Tuhan,
setiap ucapan yang keluar dari mulut kita ini harus menjadi berkat bagi banyak orang. Karena kenapa saudara yang dikasih Tuhan? Ketika nanti Tuhan datang di awan-awan pada hari yang kedua itu, pada menjelang hari 1000 kerajaan, 1000 tahun itu kerajaan 1000 tahun, tidak ada lagi pengampunan untuk kita. Karena masa itu adalah akan datang masa penghakiman. Pada masa tribulasi kita akan disengsarakan, hidup kita akan sengsara. Semua orang akan berteriak, Tuhan ampuni segala dosaku. Tidak ada gunanya lagi saudara yang dikasih Tuhan. Karena pada waktu itu adalah hari penghakiman. Untuk itu saudara, kita harus melatih tubuh kita. Kita harus menjaga lisan kita, kita harus menjaga lidah kita, kita harus menjaga tubuh dan menguasainya supaya hidup kita tidak bercacat di hadapan Allah. Supaya kita benar-benar bahwa kita adalah pewaris tunggal itu, supaya benar-benar bahwa kita layak di hadapan Allah, supaya pada hari penghakiman nanti Tuhan mengenal kita. Jangan sampai di akhir hidup kita ketika kita berjumpa dengan Allah, Tuhan tidak mengenal kita, sehingga kita tidak berkenan di hadapan Allah dan tidak masuk dalam kerajaan surga. Untuk itu saudaraku, mari kita datang ke hadapan Allah. Mari kita berseru ke hadapan Allah, menjadi pelaku-pelaku firman Allah yang setia, supaya saudara dan saya layak disebut anak-anak Allah dan menjadi pewaris tunggal di surga yang telah Tuhan janjikan kepada kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa surgawi, terima kasih Tuhan, jika siang hari ini kami boleh diingatkan oleh firman-Mu supaya kami menjaga lidah kami, supaya kami menjaga tubuh kami, supaya kami menjaga firman Tuhan, supaya kami menjaga kekudusan kami, supaya kami layak di hadapan Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami akan setia dan belajar untuk menjadi pelaku-pelaku firman Allah, supaya kami tidak hanya pendengar saja. Terima kasih Tuhan. Doa kami yang jauh daripada yang sempurna ini Engkau sempurnakan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin.